Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya wa qiyamul lail rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang kelima ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan kembali untuk bertawajuh kepadanya dalam ibadah salat kita secara berjamaah. Yang insyaallah kita teruskan dengan qiyamul lail salat tarawih. Mudah-mudahan puasa kita hari ini yang merupakan hari yang keempat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal-amal saleh kita yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap mukmin tentu tidak akan ingin melewatkan Ramadan ini dengan sia-sia atau dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka setiap mukmin termotivasi untuk menjalani puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu pula menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, tilawatul Quran, zikrullah, atau dengan bersedekah. Namun ternyata ada di antara kita ini yang keadaannya berkesulitan untuk menjalani puasa. Mereka terhalang oleh keadaan sehingga mengalami kesulitan untuk berpuasa, atau memang sama sekali belum atau tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Dalam bukunya Fikih Praktis, ya, Buya Yahya Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa ada 9 golongan yang dibolehkan tidak berpuasa, bahkan ada yang sama sekali tidak boleh berpuasa, ya. Yang pertama adalah anak-anak, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak-anak ini sebelum memasuki masa baligh, maka mereka tidaklah diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kita sebagai orang tua tentu berkewajiban untuk melatih anak-anak kita, ya, agar bisa terbiasa dengan puasa ini. Maka alhamdulillah kita sering mendapati anak-anak yang baru kelas 1, 2 SD sudah bisa puasa penuh, ya. Tidak lagi ada istilah puasa beduk, ya, karena sekarang beduk sudah enggak banyak tinggal di Masjid Agung. Jadi anak-anak baru ke 1, 2 SD sudah terlatih untuk berpuasa. Sekiranya ini adalah salah satu cara mendidik anak-anak kita agar, ya, terlatih jiwa sabarnya, terlatih disiplin, ya, dan berkesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan senantiasa melihat kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian tetap anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana sholat juga belum wajib bagi mereka, tetapi sebagai orang tua hendaklah mengajarkan mereka di usia 7 tahun. Lalu jika sampai umur 10 tahun, tentu ikhtiar orang tua harus semakin tinggi agar anak ini sebelum memasuki masa baligh bisa sudah mengenal agama ini secara lebih dini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana batas kebalighan atau masuknya masa baligh itu? Jika seorang laki-laki seperti kita ketahui bersama, ialah jika masuk, ya, jika ya anak itu sudah mimpi basah, ya, atau perempuan sudah haid.
Jika tidak mengalami haid atau tidak mimpi basah, maka batasnya adalah usia 15 tahun. Ya. Adapun batas minimalnya adalah usia 9 tahun bagi perempuan. Andaikan mungkin ada anak perempuan yang haid usia 7 tahun atau 8 tahun, maka juga belum dihitung sebagai balik. Ya, karena para ulama menyebut bahwa usia 9 tahun adalah batas minimal ya datangnya balik bagi seorang perempuan andaikan ia haid. Itu yang pertama, tidak wajib untuk berpuasa, tetapi harus kita latih. Kemudian yang kedua ialah orang yang tidak berakal atau hilang akal. Kalau istilahnya itu orang yang gila ya. Nah, orang gila ini tidak diwajibkan berpuasa ya. Nah, orang gila ada dua, gila tenanan atau gila pura-pura. Nah, yang gila tenanan ini tetap tidak diwajibkan berpuasa, tapi yang gila pura-pura ini ya namanya pura-pura tetap wajib berpuasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dan orang gila ini atau orang yang kehilang akal ini itu tidak wajib mengqada puasanya. Tidak diwajibkan untuk mengqada puasa. Tidak pula wajib membayar fidyah. Sama halnya dengan orang yang mu'allaf. Ya, seorang yang mu'allaf itu mereka tidak diwajibkan mengqada amalan puasa yang tidak pernah ia kerjakan ketika ia belum menjadi seorang muslim. Ya. Begitu pula mereka tidak membayar fidyah. Berbeda halnya dengan orang yang murtad. Ia pernah muslim lalu murtad, lalu masuk Islam lagi, maka ia wajib membayar mengqada seberapa lama ia murtad itu. Katakan yang murtad 10 tahun. Nah, maka ia harus mengqada puasa selama 10 tahun. Berarti berapa itu? 10 bulan dia harus puasa mengqada itu. Termasuk mengqada salat yang tinggalkan selama murtadnya. Ya. Jadi repot kalau jadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ketiga adalah mereka yang sakit. Ya. Orang yang sakit parah. Tentu tidak semua sakit, hanya sakit yang parah saja boleh tidak berpuasa. Ini tentu saja menurut medis ya. Tidak menurut atas hawa nafsu kita. Kalau hanya karena sakit saja ya mungkin orang yang udunan atau orang nyari-nyari alasan untuk tidak puasa itu tidak bisa diperkenankan. Atau berkolusi dengan dokter, ya tolong saya diberikan surat keterangan kalau saya sakit biar nggak puasa. Nah, maka orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit parah ya. Biasanya orang mungkin sakit mah yang akut ya, atau orang kena ginjal ya harus minum per berapa jam ya, sehingga ia pun tidak bisa takut akan dehidrasi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sakit ini tentu saja wajib mengganti puasanya di hari yang lain ya sebagaimana ketentuan dalam Islam, atau jika sakitnya sudah tidak bisa lagi diobati, tidak bisa lagi disembuhkan ya menurut kebiasaan, maka ia bisa membayar dengan fidyah. Kemudian yang keempat adalah orang yang tua ya, sudah rentah sekali ya, sudah lemah uzur sehingga ia butuh asupan makanan. Maka orang-orang seperti ini dibolehkan karena kondisinya yang melemah untuk tidak menjalankan puasa. Ya, tetapi mereka jika sudah tidak diharapkan lagi, sudah sulit untuk disembuhkan, diobati, maka mereka nanti ini adalah membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Kemudian yang kelima dan seterusnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.